Halo pendengar setiap podcast dimanapun kalian berada, balik lagi bareng aku Ramadan MK, podcaster Tanya Sejarah. Seri podcast Tanya Sejarah kali ini aku mau membahas tentang mengapa rakyat Malaysia keturunan Cina tidak fasih berbahasa Melayu, yang itu notabene-nya adalah bahasa nasional mereka sendiri. Jadi sedikit cerita, beberapa waktu lalu aku nemuin sebuah video milik konten kreator asal Malaysia yaitu Israf Hafiz. Nah, di mana si Israf Hafiz ini dia membuat challenge atau tantangan kepada rakyat Malaysia sendiri untuk berbahasa Melayu. Terdengar aneh dan unik. Apa menariknya coba? Warga negara sendiri di challenge untuk berbahasa Melayu. Nah, akhirnya saya klik dan benar-benar kaget kan. Karena memang ternyata rakyat Malaysia yang keturunan Cina ini ternyata dia tidak pandai dan tidak cakap berbahasa Melayu. Wow. What we are doing today, we are testing Chinese. Are they good in Malay? How good they are? I got B+, my bad. Dia pelan lah, weh, terbaik. Kita akan bagi ayat dalam bahasa English dan kau kena cakap dalam bahasa Melayu. Boleh? Okay. Hey, I am hungry. You wanna go eat together? Oh, okay. You try first. I need for Hey, saya lapar. Okay. Wait, it's a song. Yeah, Hai, saya lapar. Mau makan bersama kah? Oh, betul, terbaik. The view at the beach is very beautiful. Okay. Pemandangan di pantai banyak indah. Boleh lah. Sumpah aku kaget banget. Mungkin kekagetanku ini sama halnya seperti orang Malaysia yang juga kaget melihat warga negara Indonesia keturunan Cina yang pandai berbahasa Indonesia sebaliknya tidak pandai berbahasa Mandarin. Nah, ini seperti ada video milik Besi Hitam. Jadi dia adalah konten kreator juga dari Malaysia. Dalam video dia yang dia bikin, dia kaget melihat seorang warga negara Indonesia, dia pelajar Indonesia yang belajar di Malaysia, pemilik akun YouTube Besi Hitam. Dia akhirnya penasaran, wawancarailah dia orang Indonesia itu dan ditanya, ternyata dia nggak bisa bahasa Mandarin dan dia kaget. Nah, mungkin itu sama dengan kekagetanku ketika melihat ada warga negara Malaysia yang tidak bisa berbahasa Melayu. Mau tumpang tanya? Asal mana? Dari Indonesia saya. Oh iya ke? Kata sini mau belajar. Ini belajar, tadi ada tugas, ada homework dari college suruh datang ke Menontonnya lah. ya foto atau Oh, semua tadi dari Indonesia lah. ya Ya. Kamu bangsa apa? saya Chinese, Chinese. Semua tadi Chinese kan? Ya. Kamu di luar negara masih berbahasa Indonesia. Kenapa? Di luar negara masih berbahasa Indonesia. Ya karena dia tak bisa bahasa Inggris, Ya. tak bisa bahasa Mandarin. Tak bisa langsung. Ya. Tahu cakap bahasa Mandarin? Semua Chinese Indonesia seperti itu. Tak bisa bahasa Indonesia saja. Walaupun tu bahasa you punya bahasa. Ya, jadi semuanya. Nah, itulah kenapa kemudian akhirnya aku bahas di podcast Tanya Sejarah ini. Menurutku ini penting untuk berbagi informasi, khususnya untuk pendengar podcast Tanya Sejarah di Indonesia sendiri. Kasus yang ada di Malaysia ini setidaknya bisa menjadi mawas diri untuk kita semua. Ya, alhamdulillah kita tidak tercerabut dari akar kebudayaan kita sendiri, di mana meskipun kita memiliki jumlah etnis yang begitu melimpah sampai puluhan etnis di Indonesia gitu, tapi semuanya dipersatukan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Mereka tidak asing dengan bahasa Indonesia itu sendiri sebagai bahasa nasional. Nah, tanpa ada niatan atau mungkin menjelekkan negara tetangga, saya tidak ada maksud tendensi itu. Ya, untuk challenge yang dibikin Israf Hafiz itu menurutku menarik dan akhirnya aku tertarik untuk mencari tahu kenapa warga Malaysia keturunan Cina itu kemudian dia tidak cakap berbahasa Melayu. Itu kenapa? Nah, ini hanya sebatas informasi aja sih, informasi pengetahuan tanpa tendensi apapun kepada teman-teman Malaysia begitu. Nah, akhirnya kan aku mencari tahu kenapa kemudian warga negara Malaysia tidak bisa bercakap
fasih atau tidak bisa berbahasa Melayu secara fasih dan terampil begitu ya, karena pertama ya, karena di Malaysia itu tidak mewajibkan masyarakatnya untuk berbicara menggunakan bahasa Melayu untuk banyak hal. Misalnya dalam sekolah aja kan begitu. Di sekolah di Malaysia itu ada 3 jenis sekolah. Pertama jenis sekolah orang-orang Cina, di situ ya tentu menggunakan bahasa Mandarin begitu. Kemudian ada sekolah yang berbasis menggunakan bahasa Inggris. Selanjutnya ada yang menggunakan bahasa Malaysia. Jadi untuk kegiatan belajar mengajar mahasiswa itu tidak menggunakan satu bahasa, beda halnya dengan di Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia. Jadi berbeda-beda dalam setiap instansi dalam penggunaan bahasa ini cukup mempengaruhi kenapa kemudian warga negara Malaysia sendiri yang keturunan Cina itu tidak fasih atau tidak mahir menggunakan bahasa Malaysia. Kecenderungan masyarakat etnis Cina di Malaysia itu mereka cenderung menyekolahkan putra-putri mereka itu di sekolah yang berbasis bahasa Mandarin, atau kalau nggak gitu ya mereka menyekolahkan anak-anaknya di sekolah yang berbahasa Inggris. Nah, sehingga ya kebiasaan menggunakan bahasa Melayu jadi jarang, dan itu berdampak pada ketidakfasihan atau ketidakterampilan dalam menggunakan bahasa nasional mereka sendiri. Nah, kedua, warga Malaysia yang beretnis Cina itu dia cenderung mengedepankan etnisnya. Karena dia etnis Cina ya dia mengedepankan bahasa Mandarin, bahasa asal mereka begitu. Ya sekalipun ada juga warga Malaysia keturunan Cina yang bergaul dengan orang Melayu, tapi lebih dominan itu warga Malaysia keturunan Cina beretnis Cina ini mereka ya berkumpul dengan warga sesama etnis Cina sendiri, sehingga komunikasi yang digunakannya pun juga menggunakan bahasa Mandarin dan tidak menggunakan bahasa Melayu. Situasi ini yang membuat lagi-lagi mereka juga asing, tidak terbiasa atau tidak fasih menggunakan bahasa Melayu. Nah, mereka berpandangan bahwa orang Cina ya harus bisa berbahasa Cina begitu. Tapi yang berpandangan begini itu biasanya rata-rata mereka dari generasi tua. Belajar dari kasus di Malaysia ini ya kita bisa belajar banyak hal. Artinya begini, kita patut bersyukur, berterima kasih para founding father kita, para pendahulu kita yang dulu sudah bertekad untuk menyatukan bangsa Indonesia, karena ini tidak lepas dari sumpah atau ikrar para founding fathers kita, yaitu khususnya di Sumpah Pemuda dulu waktu tahun 1928. Nah, jadi saya pikir-pikir luar biasa manfaatnya ternyata. Sumpah Pemuda itu ternyata ya menjadi pondasi yang kuat. Ya mungkin kalau ada yang berpandangan itu sebelah mata, itu salah besar. Karena yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia ya terletak adalah di Sumpah Pemuda itu, di mana menelurkan 3 poin besar, yaitu salah satunya adalah berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia, di mana seluruh pemuda dari Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon semuanya berkumpul menjadi satu, lintas etnis, lintas suku, dan mencetuskan ikrar Sumpah Pemuda untuk bertanah air satu dan berbangsa satu, yaitu bangsa Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sedikit cerita tentang sejarah masa lalu. Memang tentang persoalan di Malaysia dengan di Indonesia sebenarnya hampir sama ya, soal warga negara Cina yang sudah menetap di negara Malaysia ataupun di Indonesia. Jadi memang kalau dulu di Indonesia sendiri di masa Hindia Belanda memang ya status warga negaraan dari Cina ini memang ya juga terombang-ambing, artinya tidak jelas. Karena waktu itu di masa Hindia Belanda warga negara Cina juga statusnya dia juga bukan warga negara Hindia Belanda waktu itu, karena memang dia lebih memilih menjadi warga negara Cina. Karena memang pada tahun 1909 pemerintahan di Cina itu sudah memperlakukan yang namanya jus sanguinis. Prinsipnya dimanapun orang Cina berada, entah dia lahir dari bapak seorang Cina atau ibu seorang Cina, dan dia lahir dimanapun tempatnya, tetap dianggap sebagai warga negara Cina. Nah, itulah kenapa undang-undang pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1910 mereka mengeluarkan kebijakan undang-undang yang semua keturunan dari etnis Tionghoa atau etnis Cina yang lahir di Hindia Belanda, nah itu dianggap sebagai penduduk
dia bukan warga negara Belanda. Nah, itulah kenapa kemudian masa kemerdekaan awal-awal di Indonesia juga status kewarganegaraan mereka di Indonesia, keturunan etnis Cina ini kemudian juga mengambang. Sebenarnya sudah dipertegas oleh para founding fathers dulu ketika waktu itu dalam sidang Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia atau BPPKI. Itu ada 3 delegasi dari warga keturunan Tionghoa untuk berbicara di situ, di sana untuk memutuskan apakah akan tetap menjadi warga negara Cina atau kemudian memilih menjadi warga negara Indonesia. Waktu itu ada 3 perwakilan. Ketiga perwakilan itu antara lain Lim Kun Hian, kemudian Ui Tiang Cui, dan perwakilan satunya yaitu Oi Chong Hao. Nah, 3 wakil dari Tionghoa inilah mendapatkan kesempatan untuk berbicara di BPPKI pada tanggal 11 Juli tahun 1945. Nah, di situ terdapat keputusan bahwa dari perwakilan satunya yakni Lim Kun Hian, dia meminta agar seluruh warga keturunan etnis Tionghoa yang ada di Indonesia itu untuk menjadi warga negara Indonesia. Waktu itu dia mendorong atau menyarankan atau meminta seluruh rakyat atau warga yang beretnis Tionghoa di Indonesia untuk bergabung menjadi warga negara Indonesia. Nah, namun perwakilan satunya lagi yakni Oi Tiang Cui itu meminta agar warga keturunan etnis Tionghoa waktu itu diberi kebebasan untuk memilih warga negara, apakah dia akan tetap mengikuti warga negara Cina sebagai nenek moyang dia atau kemudian dia memilih menjadi warga negara Indonesia. Nah, dia yang mendorong untuk agar warga negara etnis Tionghoa yang ada di Indonesia diberi kebebasan untuk memilih. Nah, sementara delegasi satunya dari etnis Tionghoa yakni Oi Chong Hao, dia menginginkan agar warga Tionghoa yang ada di Indonesia, warga Cina yang ada di Indonesia tetap menjadi warga negara asing, yakni menjadi warga negara Cina. Jadi itu ada tiga pandangan dari perwakilan Tionghoa sendiri waktu itu. Nah, itulah kenapa kemudian setelah deklarasi kemerdekaan Republik Indonesia tepatnya pada Agustus 1945, pemerintah Soekarno kemudian membahas secara serius tentang kewarganegaraan itu. Jadi kan pada sidang penyelidik persiapan kemerdekaan Republik Indonesia itu kan ada berbagai lintas perwakilan dari semua etnis, suku, semua dikumpulin dari Cina, Arab. Nah, dari Arab itu ada perwakilan dari AR Baswedan. Ya, waktu itu mereka sudah bersepakat untuk menjadi warga negara Indonesia semua. Nah, kemudian di lingkaran etnis Tionghoa sendiri itu masih terjadi perdebatan, sehingga di awal-awal kemerdekaan itu menjadi masalah tentang kewarganegaraan ini menjadi pembahasan yang serius, perhatian serius oleh Soekarno. Oke, demikian saja seri podcast Tanya Sejarah kali ini. Saya undur diri, sampai jumpa di seri podcast Tanya Sejarah berikutnya. See you, bye-bye.